Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisara Marisha dengan NIM 0503 1382 025074 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas Palembang. Baiklah, mengenai video ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Integrasi dan Disintegrasi. Integrasi dan disintegrasi nasional. Apa itu integrasi dan disintegrasi? Integrasi menurut antropologis adalah suatu proses dan juga penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga dapat mencapai suatu keserasian fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Menurut politis, integrasi adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Dan sedangkan menurut Howard Wiggins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Syarat-syarat integrasi. Yang pertama, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang kedua, terciptanya suatu kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, merasa berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Konsep-konsep integrasi, yaitu ada horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu bagaimana untuk menyatukan rakyat Indonesia yang bisa dikatakan tingkat kemajemukannya yang sangat tinggi. Sedangkan vertikal yaitu mencakup bagaimana cara mempersatukan rakyat dengan pemerintah di mana hubungan yang terbentuk terintegral secara vertikal. Faktor-faktor integrasi, yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor penghambat dan yang kedua faktor pembentuk. Faktor penghambat yaitu masyarakat Indonesia beraneka ragam, wilayah Indonesia yang luas, kuatnya paham etnosentrisme, tidak meratanya pembangunan, dan budaya asli mulai tergerus. Sedangkan faktor pembentuk yaitu perasaan senasib dan seperjuangan, keinginan untuk bersatu, wujud ideologi nasional, rasa cinta tanah air, budaya gotong royong, dan antisipasi ancaman asing. Jenis integrasi nasional. 1. Integrasi sosial. 2. Integrasi nasional. 3. Integrasi kebudayaan. Contoh integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, sikap saling berbagi. Yang kedua, pelaksanaan gotong royong. Dan yang ketiga, saling menghargai. Disintegrasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Sedangkan menurut Soekanto Surjono, disintegrasi merupakan keadaan dalam masyarakat yang mengalami ketidakteraturan. Hal tersebut didasarkan atas pudarnya norma serta nilai yang sudah ada. Lalu, apa itu disintegrasi nasional? Disintegrasi nasional merupakan perilaku masyarakat dalam suasana ketidakteraturan karena memudarnya nilai dan norma yang ada, serta berdampak pada keretakan persatuan bangsa. Faktor munculnya disintegrasi nasional yaitu yang pertama geografi, yang kedua demografi, yang ketiga kekayaan alam, yang keempat ideologi, yang kelima politik, yang keenam ekonomi, yang ketujuh sosial budaya, dan yang kedelapan pertahanan dan keamanan. Dampak disintegrasi nasional, yang pertama separatisme, yang kedua ancaman dari luar mudah masuk, yang ketiga kesenjangan antar status sosial, yang keempat diskriminasi, yang kelima terganggunya sistem perekonomian negara, yang keenam meningkatnya tindakan anarkisme, yang ketujuh tidak adanya kenyamanan dan ketertiban dalam negara. Contoh disintegrasi nasional. 1. Kerusuhan pemenangan Presiden 2019. Yang kedua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan yang ketiga, pembakaran gereja Aceh. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya untuk tugas ujian akhir semester. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.